Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tomsel Gebang. Di sini ada tipe Samsung J1S. Untuk kasusnya itu dia tidak bisa dicas. Coba kita dicek kembali. Untuk indikator petirnya tidak muncul ya. Kemungkinan dari konektor ininya yang bermasalah. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu cara membongkarnya itu dari depan ya, harus buka layar. Oke, kita lanjut. Yang perlu kita lakukan yaitu matikan handphone terlebih dahulu. Kemudian baterainya kita lepas. Untuk bagian tutup belakangnya sudah terlepas. Tutup belakangnya ini sudah terlepas. Untuk bagian soket LCD kita lepas juga. Ya, jangan lupa siapkan plastik tempered glass, minyak kayu putih. Setelah ini kita coba panaskan dulu ya, pakai blower sedikit saja, jangan terlalu panas. Kemungkinan ini LCD sudah pernah dibongkar, jadi cukup aman ya. Yang penting cara bongkarnya itu harus hati-hati. Kita kasih sedikit minyak kayu putih. Oke, sudah. Ini dia. Begini caranya ya. Kita kasih sedikit saja minyak kayu putih. Fungsi dari minyak kayu putih ini buat agar lemnya itu terlepas di casing ya. Nanti seperti ini. Oke. Untuk cara bongkarnya harus hati-hati karena untuk bagian LCD sangat rentan. Ini harus sedikit demi sedikit. Oke. Udah ya, nanti kita coba agak renggangkan sedikit. Ini harus hati-hati. Kalau ini kan sudah pernah dibongkar, mungkin agak cukup mudah. Ya, ini udah agak renggang sedikit. Oke, coba kita panaskan. Untuk pemanaskan itu harus sedikit demi sedikit ya. Yang penting jangan sampai ngeblank layarnya. Oke, udah agak panas. Kita renggang sedikit. Ya, harus hati-hati. Ya, untuk LCD-nya sudah terbuka. Cukup mudah bukan? Ya. Oke, untuk LCD-nya sudah terlepas. Kemungkinan ini sudah dibongkar ya. Anda bisa lihat sendiri itu ada bekas lemnya. Setelah ini kita akan dicoba kembali ya. Ini buat jaga-jaga saja. Ini untuk LCD-nya nunggu beberapa menit sampai adem, kemudian kita akan dicoba kembali. Alhamdulillah untuk bagian LCD-nya masih aman, masih normal ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lepas baterainya, lepas bagian konektor LCD. Oke, kita renggangkan. Ya, ini sudah terlepas. Kita pisahkan terlebih dahulu, ditempatkan yang aman. Setelah ini
kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya biar pembongkarannya itu mudah. Untuk cara membersihkan yuk pakai pinset. Ini dia, pinset lurus ya. Ya, kemudian untuk bagian lemnya ini hampir bersih. Yang penting ini bersih, tidak ada tersisa ya. Untuk membersihkan pakai sikat juga boleh. Intinya yang penting bagian lemnya sudah terkelupas. Ini hampir sudah bersih. Kemudian kita akan lepas bautnya. Di sini untuk bautnya ada 4, kita lepas semua. Oke, sudah terlepas. Untuk bautnya hilang 1 ya. Ya, untuk cara bukanya itu dari sini. Dari sini ya, bebas. Ini dia. Oke, seperti ini. Pakai tangan juga boleh. Yang penting harus hati-hati. Ya, kita congkel sedikit demi sedikit bagian mesinnya. Ya, sudah terangkat. Kita untuk ngangkatnya harus pelan-pelan ya. Ini bagian mesinnya sudah terangkat ya. Ternyata konektor chargernya lepas. Mungkin sebelumnya itu kurang kuat ya. Jadi kita akan ganti kembali. Tuh, Anda bisa lihat sendiri sebelumnya ini konektor sudah pernah diganti. Kita lanjut. Ya. Untuk bagian ini kita lepas. Ya, oke, sudah terlepas. Kemudian coba kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan pakai koas dan thinner. Kita bersihkan sedikit. Kita cek bagian jalurnya apakah ada yang putus. Ya, ternyata bagian jalurnya masih aman, tidak ada yang putus. Kemudian coba kita ambil konektor charger sebelumnya. Terus kita cari persamaannya. Ya. Ini konektor charger sebelumnya. Coba kita cari terlebih dahulu. Ya, untuk bagian konektor chargernya sudah ada, ini dia. Untuk sebelah kiri itu yang lama dan sebelah kanan yang baru. Oke, kita langsung saja pemasangan. Ya, sebelum pemasangan bagian konektor charger ini, bagian kakinya kita amplas sedikit. Kenapa diamplas? Biar cepat nempel. Nanti seperti ini ya. Bagian kakinya juga diamplas sedikit. Untuk pakai cutter juga boleh, digosok sedikit.
Di bagian sini juga kita amplas sedikit, kita gosok. Oke, sudah dikasih amplas sedikit, kemudian kita akan langsung pemasangan. Ya, sebelum dipasang bagian mic ini kita ditutup pakai aluminium coil. Ya, ini sediakan aluminium coil. Kenapa pakai aluminium coil? Karena biar bagian mic-nya itu tidak terkena panas langsung. Nanti seperti ini. Nanti seperti ini ya, ditutup. Oke, sudah tertutup. Kita lapisi kembali biar lebih aman. Ya, intinya itu bagian mic-nya itu ditutup pakai aluminium coil biar tidak rusak. Oke, sudah tertutup ya. Tuh. Kita langsung ke pemasangan. Ya, kita siapkan dudukan MCB-nya. Ini dia. Ini dudukan MCB. Untuk pemasangan itu seperti ini. Ya, seperti ini ya pemasangannya. Ya, kemudian kita siapkan fluk. Ini dia fluk Amtek. Kita kasih sedikit fluknya. Kita bagian untuk fluknya itu pilih yang bagus ya, merek Relief. Kita juga ada untuk fluk yang biasa, tapi yang sering kita gunakan itu yang bagian sebelah kiri ya, karena ini sangat bagus. Ini juga biasa. Ini hanya rekomendasi saja. Oke, kita bersihkan. Siapkan soldernya. Untuk sisa-sisa lemnya kita bersihkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Oke, hampir bersih.
Coba kita pancing sedikit timah. Oke, untuk bagian kakinya sudah bersih. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya bagus bukan? Ini sudah dibersihkan, jadi tidak ada sisa timah sedikit pun. Setelah ini kita bersihkan pakai sikat. Untuk bagian pinnya sudah bersih, kita akan kasih timah sedikit. Ini pelumas ya. Kita kasih timah sedikit. Ya, kemudian ini sudah dikasih timah ya. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk kasih timah itu di bagian kaki kecil saja. Untuk bagian sampingnya tidak perlu nanti. Ya, kemudian kita langsung saja pemasangan. Ini konektor yang baru. Oke, sudah terpasang. Kita kasih flux sedikit saja. Bagian sini. Oke, sudah dikasih. Kita siapkan blowernya. Untuk blower sendiri pakai temperatur 280. Ya, seperti ini ya caranya. Kita agak neken sedikit, kemudian kita panaskan. Nanti seperti ini. Untuk bagian pinnya sudah terpasang. Hasilnya seperti ini. Setelah ini kita akan solder sedikit ya bagian kaki.
Oke, kita solder sedikit. Ini harus hati-hati. Oke, udah. Jangan lupa bagian sampingnya kita solder sedikit. Kemudian untuk bagian kakinya sudah kita solder semua. Setelah itu untuk sisa-sisa bagian fluknya kita bersihkan pakai thinner seperti ini ya, biar terlihat bersih. Oke, untuk sisa fluknya sudah bersih, kita akan pasang kembali. Jangan lupa bagian ini kita lepas, kita bersihkan kembali. Bagian atasnya juga kita bersihkan. Ya, bagian konektor chargernya sudah bersih. Tidak ada sisa fluknya. Kita langsung saja pemasangan. Ya. Sebelum dipasang ini dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk bagian casingnya hampir semuanya sudah bersih. Kita akan langsung pasang saja. Nanti aja deh. Ini jangan lupa pasang ini dulu ya. Bagian ini sudah terpasang. Kita pasang kembali. Mesinnya di frame dengan cara ditekan sedikit saja, sedikit demi sedikit. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, bagian mesinnya sudah terkunci, sudah terpasang di bagian frame. Oke, ini sudah terpasang semua. Kemudian untuk bautnya kita pasang kembali. Jangan lupa baut atasnya juga. Oke, sudah terpasang. Ini baut satunya hilang ya, tidak ada. Setelah ini kita coba terlebih dahulu masuk kapot tidak. Kemudian untuk LCD nya sudah terpasang.
Jangan lupa bagian soket ininya kita pasang kembali. Untuk baterainya kita pasang, kemudian kita coba ya, dicolokin ya. Alhamdulillah untuk handphone ini sudah masuk ya, sudah ada tanda petirnya. Ini konektor charger yang lama, tinggal kita akan rakit kembali seperti semula. Handphone ini sudah bisa dicas, sudah bisa dinyalakan. Kita lepas. Kemudian bagian LCD-nya kita akan pasang kembali. Oke, kita siapkan karet. Karet sudah disiapkan, kemudian lem LCD-nya kita siapkan. Setelah ini kita akan pasang ya LCD-nya. Caranya seperti ini. Untuk lemnya sendiri kita menggunakan lem bening. Kenapa menggunakan lem bening? Ya karena perpaduan warnanya ya. Karena frame ini kan warnanya putih. Oke, udah dilem. Kita langsung pasang saja. Setelah ini bagian soket kita pasang kembali. Kemudian bagian tutup belakangnya kita pasang kembali. Ya, baterainya kita pasang kembali. Kemudian kita karetkan. Kita coba nyalakan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan nunggu lem ini kering. Setelah udah kering, bisa
Ini dia. Setelah kita akan coba kembali. Ya, masuk ya. Ini tanda petirnya sudah ada, berarti handphone ini sudah normal. Mungkin cukup sekian, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.